Jangan takut ya. Sekarang ini Edis ini belum ada laporan polisinya. Itu main tak kasih tahu. Ya, nggak bisa. Dan orang Islam sudah tahu ya. Karena ya sudah pernah ada orang dari Intel datangin saya. Ada orang dari Intel dari embassy datangin saya. Ya, Anda ngomong saya sumpah apa demi apa deh pokoknya deh. Ya. Tanya tuh anak-anak di Pastori. Ya, ada Intel datangin saya, tak temuin 2 kali Intel dari embassy. Ya, sudah saya temuin. Ya, sudah saya temuin 2 kali ketemu. Dan saya sudah ngerti, saya sudah bilang sama beliau, ya, atau dia, beliau, apa-apalah namanya lah. Saya kan nggak tahu maksudnya dia tujuannya apa. Ya, tolong bisa nggak, ya, Anda ngomong ya, mau saya ngomong apapun, ya, iya di atas iya, tidak di atas tidak nih. Tuhan Yesus saksinya. Saya ngomong, bisa nggak bantu Edis TV? Karena si intelijen ini agamanya Kristen. Saya bilang sama dia, daripada kamu ngubur-ngubur saya, ya kita ini sama-sama orang Kristen. Kamu bisa nggak bantu Edis TV? Tanya sama, ya, tanya sama Intel itu nanti kalau, sungguh saudara, saya tanya ya, kamu bisa nggak? Saya ulangi ya, saya bilang sama Intel ini, kamu bisa nggak bantu Edis TV? Dia waktu itu belum ke Amerika, ya. Terus dia bilang langsung nggak bisa. Cara bantunya gimana? Ya saya cerita sama dia. Cara bantunya gimana? Caranya gini. Oh, yang itu nggak bisa. Tapi saya nggak tahu orang Intelin 2 kali ketemu saya maunya apa. Saya nggak tahu. Yang penting saya harus waspada dan saya tidak takut. Ya, cuman karena dia ngakunya Kristen, ya saya tanyain dong, bisa nggak kamu bantu Edis TV? Karena saya tahu tanpa itu di Edis TV nggak akan lolos, ya kan? Waktu itu saya nggak tahu kalau Edis TV sudah di Amerika ya. Nah, makanya saya bilang, bisa nggak bantu Edis TV? Ya, ya ini dengarkan di anjing-anjingnya Edis ya. Ini asalnya, bantu dong Pak Paul ya. Saya sudah bilang, saya sudah tanyakan yang saya ngerti. Edwin Metatron telepon saya minta ke sini. Agatha malah ngatain saya apa germo, kan kurang ajar itu orang itu perempuan satu itu. Nggak taunya dia yang ani-ani ya saudara ya, ruwet pokoknya. Mualaf-mualaf yang menghujat Tuhan Yesus itu anak yang mati. Donitan ini ya kan istrinya kan nggak mau ikut jadi Islam kan, makanya cerai. Agustan juga sama, ya kan istrinya kan nggak mau jadi Islam, makanya cerai. Anaknya Zelda kuat dengan imannya, dia nggak mau jadi Islam. Kalau waktu itu Zelda jadi Islam, mati Zelda. Ya, tapi akhirnya nggak kuat, Agustan mati ya, sama istri barunya mati berdua ya, nggak lama mati. Ya kan? Nah, semua mualaf, Ahani, Christian, Kainama, Yahya Waloni, dulu Stephen Indra, Irena Handono, semua tuh mati anaknya. Ya, para mualaf ini, para pengkhianat ini istrinya, apa anaknya pada mati, saudara. Ya, orang-orang yang mengkhianati perjanjian anak domba. Haleluya itu ya nanti tapi kita nanti akan bicara lagi ya di dalam ayat bacaan kita nanti dari Matius 10 dan Wahyu 21 ya. Wahyu 22, Matius 10 dan Wahyu 22. Oke, luar biasa seperti biasa untuk tanya jawab Alkitab ya. Tadi sampai mana? Tasya ya. SC2 terima kasih untuk kolektornya ya. Ada Edison South Hamunangan Simar Mata, Gustining Hartono, semua kolektor dan semua saweran yang ada di YouTube ini akan dipersembahkan untuk memberi makan. Ya, memberi makan para gelandangan yang ada di Den Haag ini ya, saudara ya. Apapun agamanya saya nggak pernah nanya.
Tetapi beberapa orang-orang ini kemudian kita injili, mereka datang ya ke komunitas kita. Dan ya setelah pulang dari Amerika nanti ya saya sedang ini juga ya melihat, saya sedang melihat vision. Saya pergi ke Afrika, saudara ya, memberi makan di sana. Doakan saja, ya itu baru vision ya, saya baru mendapat penglihatan. Harus dikonfirmasi semua, harus diuji ya. Ujilah segala sesuatu. Ya kita akan memberi makan bangsa-bangsa ya. Ada banyak sekali orang-orang di Sudan, di Nigeria ya, yang orang ngumpulin donasi buat mereka, tetapi ditilep. Ya, kalau donasi yang belum pernah ditilep cuman ada di sini. Ya, di sini donasi tidak pernah ditilep. Ya, karena semua diurus oleh pengurus dan tidak ada yang ditransfer ke rekening saya pribadi. Kita akan memberi makan bangsa-bangsa, sama seperti visi yang Tuhan berikan kepada saya, itulah destiny yang Tuhan berikan kepada saya, itulah tanah Kanaan saya, untuk memberi makan bangsa-bangsa. Ya, haleluya, luar biasa. Kita lanjut ya dengan tanya jawab Alkitab nanti. Sebentar ya. Oh, saya pendahulunya kelamaan nih. Oke, lanjut. Siapa yang akan mulai untuk memberikan diskusi ya, untuk tanya jawab dan diskusi seputar iman Kristen. Ya, silakan. Ya, ini ada Karyanto, Hosana, Ongbak, Mega Esnababan, ya, Nancy Berjaya, Katlisu semuanya ya, luar biasa untuk semua kolektornya ya akan dipersembahkan untuk memberi makan bangsa-bangsa ya yang ada di Den Haag, dan nanti kita terus ya, kita lagi campaign terus ya, lagi campaign terus untuk kita bisa memberi makan bangsa-bangsa ya. Karena nanti revival terakhir ini adalah ya fokus ya dengan diakoni ya. Kenapa saudara? Setelah revival terakhir ini tiba-tiba akan ada krisis ekonomi yang luar biasa sekali. Ya. Ada krisis ekonomi yang luar biasa sekali, dan tugas gereja untuk memberi makan, bukan tugas pemerintah. Pemerintah udah nggak sanggup, kayak Indonesia utangnya 24.000 supaya 24.000 triliun ya, supaya kelihatan kecil, maka sama Purbaya di redenominasi. Redenominasi ini, redenominasi 1.000 jadi 1 rupiah ya. Itu adalah menghilangkan 3 nol di belakang. Dulu zaman saya kuliah S2 dulu ya, di Pasca Sarjana Satya Wacana itu, kita belajar redenominasi. Ya, kita bikin perdebatan, diskusi ya, ilmiah tentang redenominasi rupiah. 1.000 jadi 1 rupiah. Nah, ini karena utangnya udah 24.000 triliun, biar kelihatan kecil, maka jadi 24 triliun saja utangnya Indonesia. Wejan rekor, Indonesia telah menghapus utangnya 23.976 triliun ya. Ternyata sisa 24 triliun. Padahal bukan 24 triliun, itu redenominasi, tetap nilainya sama. Ini Purbaya ini benar-benar main hipnotis ya, memainkan ilusi ya, memainkan ilusi optik dan ilusi pikiran Anda ya, mempermainkan pikiran. 24.000 utangnya ya, jadi 24 triliun rekor Purbaya ya, menghapus utang 23.976 triliun. Ya, menjadi 24 triliun saja utangnya Indonesia. Tapi bohong. Oke, lanjut nih. Manu nih, kalau nggak mulai-mulai, kita nanti mepet nih. Ini panggilan dulu nih buat Pastor Marta ini. Mana nih pastor kita nih? Pastor Marta, ada PR nggak dari jemaat? Ini jemaat kita ini soalnya sudah masuk ke ini semua ya, sudah masuk ke kelas semua kali ya. Tapi yang masuk di kelas boleh ya bawa pertanyaan ke sini ya. Yang dari kelas kan kadang-kadang kita nggak ada waktu, mepet waktunya buat tanya jawab ya. Karena cuma 1,5 jam, boleh tanya ke sini biar
sekalian buat ini ya, buat masih perkenalan ya, apa isi pengajaran-pengajaran di kelas-kelas kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Urban 2, Kristiani 7, Asmer Pardosi. Terima kasih kolektornya. Oh iya, tadi saya mau bacakan ini ya. Kita mau bacakan tadi ya komentar-komentarnya anjing-anjingnya Edis ya kemarin ya. Marah ya saudara ya. Gara-gara saya sampaikan Edis TV terkencing-kencing. Murah meriah. Edis TV terkencing-kencing. Diburu Wakdona tertawa. Ya lalu ini saya nggak tahu ya, mungkin IQ-nya pengikutnya Edis TV, ya karena di TikTok kan memang low end ya. Mungkin IQ-nya itu IQ lakau, saudara ya. Sehingga saya menyampaikan begitu jelas di dalam YouTube ini, saya menyampaikan begitu jelas, tapi nggak nangkep mereka yang saya sampaikan apa ya. Ngomongnya saya mau mengkhianati Edis TV segala macam ya. Padahal saya sedang ngajarin Edis TV. Bagaimana cara kamu supaya tetap safety. Ya, tapi karena IQ-nya lakau ya, makanya otaknya itu tadi ya, sudah terframing sama Islam karena tidak mengajarkan firman Tuhan, tapi ngajarinya malah bacain ayat Al-Quran terus. Jadinya ya tadi IQ-nya lakau ini ya. Sehingga saya ngajari begitu jelas bagaimana tetap safety. Apakah Edis TV sekarang terancam bahaya? Tidak sama sekali. Ya, Edis TV itu nggak bisa dipulangin, saudara ya. Kalau informasi yang dia berikan itu benar ya, bahwa dia mendapat visa 5 tahun dan dia masih belum melewati batas tinggalnya dia. Malah saya kasih tahu cara yang paling gampang. Ya, saya ini master of asylum, saudara ya, master of asylum, master of imigrasi. Ya. Dan gereja kami itu gereja yang bisa memberikan asylum, church asylum ya, yang bisa untuk mengurus proses church asylum. Jadi saya nggak takut. Wah tuh ada orang yang maki-maki saya. Kamu melanggar hukum. Siapa bilang saya melanggar hukum? Saya ini gereja resmi ANBI punya pemerintah. Ya, makanya saya tidak takut nampung asylum. Ya, karena saya memang gereja yang untuk menampung asylum. Masalah nanti diterima apa enggak, pokoknya saya boleh menampung prosedural. Setelah itu harus saya serahkan kembali ke pemerintah. Jadi bukan saya yang memutuskan intinya, tapi saya hanya mengurus gitu ya. Hanya mengurus. Nah, makanya si Edwin Metatron itu saya tahu prosedurnya ya. Waktu dia bahaya, waktu dia kemarin salah langkah, saya tegur, salah kamu. Kamu membahayakan kamu dan membahayakan saya. Ya kan? Dia terima nggak terima urusan dia, tapi saya kasih tahu kamu salah caranya. Ya. Nah, sekarang udah lurus, udah bener lagi ya, udah bener lagi. Dia udah dapat keuntungan kemarin, alamatnya di spill. Ya kan? Jadi yang kemarin saya cerita di sini, kalau lihat ya pengikut, kalau orang-orang yang di kelas kita IQ-nya semua sudah 120 ya. Lihat ya, ini namanya Modi ya, Modi Ratu. Edis harus belajar mental petarung Nabi 20. Dia ngerti tuh. Dia pasti orang sudah salah satu dalam pemuritan kita. Makanya dia ngerti yang saya sampaikan. Ya, terus ini ya, Pak Paul, tolong sebagai apologet sama-sama jiwa untuk Tuhan. Ini orang IQ-nya 69, ya 70 lah, belum 69. Ya, bagaimanapun tetap terbaik cara menyampaikan pengertian tentang Kristen. Ini IQ-nya ya 70 lah. Pokoknya ya 70 ya. Nah ini Jenny Khadijah. Ini IQ-nya 120 ini. Jangan begitulah Pak Paul, saling support dan bantu. Entah, emang kenapa saya memang ngapain? Saya justru ngajarin Edis supaya tetap selamat. Ya. Jangan, ya saya, dan tetap selamat dan nggak jadi gembel. Ya kan. Bang Paul tolong bantu Edis. Nah, tolong bantu. Sudah saya ajarin caranya. Ya. Edis itu aman, deportasi yang bisa dilakukan dia diduga kuat melakukan tindak pidana. Sebanyak apapun laporan, apabila tidak memenuhi unsur pidana ya aman-aman saja. Ini pinter nih. Ini pasti orang dalam pemuritan kita nih. Ya jelas saya ngomong apa sepatah demi patah dia dengarkan, dia simak. Ya siapa ini Timbul Saud Sakap Sitorus. Ya ini pasti ini ikut pemuritan kita. Saya kasih hati ya.
Di mana ini? Sudah ya. Terus etis sangat luar biasa dengan tenang berdasarkan ayat. Ya tidak cuma menghujat. Etis bagus lah apa? Etis makin diancam makin cepat dapat suaka. Nah ini pinter nih. Ya seperti yang saya bilang. Jangan takut diancam, malah biarkan makin sudah tak ajarin, jangan takut ya. Sekarang ini Edis ini belum ada laporan polisinya, itu main tak kasih tahu ya, nggak bisa. Dan orang Islam sudah tahu ya, karena ya sudah pernah ada orang dari Intel datangin saya, ada orang dari Intel dari embassy datangin saya ya. Anda orang ngomong saya sumpah apa demi apa deh pokoknya deh ya. Tanya tuh anak-anak di Pastori. Ya, ada Intel datangin saya, tak temuin 2 kali Intel dari embassy. Ya, sudah saya temuin. Ya, sudah saya temuin 2 kali ketemu. Dan saya sudah ngerti. Saya sudah bilang sama beliau, ya, atau dia, beliau, apa-apalah namanya lah. Saya kan nggak tahu maksudnya dia tujuannya apa. Ya, tolong bisa nggak? Ya, Anda ngomong ya, mau saya ngomong apapun, ya, iya di atas iya, tidak di atas tidak nih. Tuhan Yesus saksinya. Saya ngomong, bisa nggak bantu Edis TV? Karena si intelijen ini agamanya Kristen. Saya bilang sama dia, daripada kamu ngubur-ngubur saya, ya kita ini sama-sama orang Kristen. Kamu bisa nggak bantu Edis TV? Tanya sama, ya, tanya sama Intel itu nanti kalau sungguh saudara saya tanya ya, kamu bisa nggak? Saya ulangi ya, saya bilang sama Intel ini, kamu bisa nggak bantu Edis TV? Dia waktu itu belum ke Amerika, ya. Terus dia bilang langsung nggak bisa. Cara bantunya gimana? Ya saya cerita sama dia. Cara bantunya gimana? Caranya gini. Oh, yang itu nggak bisa. Tapi saya nggak tahu orang Intelin 2 kali ketemu saya maunya apa. Saya nggak tahu. Yang penting saya harus waspada dan saya tidak takut. Ya, cuman karena dia ngakunya Kristen, ya saya tanyain dong, bisa nggak kamu bantu Edis TV? Karena saya tahu tanpa itu di Edis TV nggak akan lolos, ya kan? Waktu itu saya nggak tahu kalau Edis TV sudah di Amerika ya. Nah, makanya saya bilang bisa nggak bantu Edis TV, ya? Ya ini dengarkan di anjing-anjingnya Edis ya. Ini asalnya bantu dong Pak Paul ya. Saya sudah bilang, saya sudah tanyakan yang saya ngerti. Edwin Metatron telepon saya minta ke sini ke sini. Agatha malah ngatain saya apa germo, kan kurang ajar itu orang itu perempuan satu itu. Nggak taunya dia yang ani-ani ya saudara ya, ruwet pokoknya. Nah itu ya saudara ya, itulah kita putar seputar Iskariotan anjing-anjing ini nanti ya, makanya tak kasih tahu nanti. Cuma ini saya sambil nungguin pertanyaan ya, kalau ada mau diskusi pertanyaan yang ini ya, lesen boleh Bu Ros Nababan silakan dari HPC 2 ya Bu Ros ya. Ya Pastor, siap. Ya silakan Bu Ros.